semua, kenalin aku Naila. Kenalin aku Fadel. Jadi kali ini kita dari Teknologi Metalurgi tahun 2025 kelas B akan melakukan pengamatan mineralografi dengan sampel apa aja nih? Satu. Nah, yang pertama ada biji urat SNW dari Belitung. Yang kedua ada biji porfir tembaga dari Tumpang Pitu Banyuwangi. Dan yang terakhir ada biji emas kompleks. Nah sekarang ikutin kita yuk, keseruannya kayak gimana sih? Penasaran kan? Ayo. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rin Bunga Kasih. Saya alumni dari Teknologi Geologi Angkatan 2022 Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan belajar terkait metode mineralografi, metode mikroskopis. Jadi mineralografi ini salah satu metode mikroskopis. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi mineral-mineral yang dia itu sifat optiknya opak, jadi dia tidak menembus cahaya. Nah, sifat optik opak itulah nanti yang bisa kita amatin di mineralografi ini. Nah, jadi di mineralografi ini kita menggunakan namanya mikroskop refleksi. Jadi ketika kita akan mengamati, sampel itu dipreparasi dulu sebelumnya. Jadi biji atau batuan biji itu kita dipoles dulu sehingga nanti dia permukaannya mengkilat, sehingga nanti dia seperti cermin. Ketika kita berikan cahaya dari atas, nanti dia mengenai permukaan sampelnya, nanti dia akan dikembalikan ke mata pengamati. Nah, jadi ini alat mikroskop refleksi untuk mengamati mineral biji. Nah, dalam bentuk sayatan poles. Nah, mengamati mineralografi ini itu untuk mengidentifikasi mineral biji yang sifatnya opak tadi. Kita akan mengidentifikasi sifat optiknya, warna, reflektansi, anisotrop, kemudian ada internal reflektansi dan juga bireflektan. Nah, untuk mineral-mineral opak yang bisa diidentifikasi di mikroskop ini, itu ada mineral sulfida dan juga mineral oksida. Termasuk mineral silikat yang kuarsa, itu bisa terlihat di mineralografi ini. Nah, untuk mineral sulfida, itu contohnya kan ada palkopirit, pirit, sphalerite, galena, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua itu oksida. Mineral oksida itu seperti kasiterit, ilmenit, magnetit. Nah, itu bisa teridentifikasi di mineralografi ini. Jadi kalau mineral-mineral opak ketika dianalisis petrografi itu dia kelihatannya akan gelap aja, hitam. Sedangkan kalau di sini kita bisa amati gitu. Nah, ini untuk pengamatannya. Nah, manfaat mineralografi khususnya dalam karakterisasi mineral itu apa sih? Jadi yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi mineralnya. Ada kita mengenali mineral bijinya seperti sulfida oksida tadi, berdasarkan sifat fisiknya, warnanya, bireflektannya, anisotropnya, bentuknya, dan juga ukuran butirnya. Kemudian yang kedua itu ada tekstur dan juga asosiasi. Jadi dari mineralografi ini kita bisa tahu teksturnya itu apakah dia ada inklusi, seperti misal si sulfida itu terinklusi di dalam si silikat. Kemudian juga bisa kita mengetahui replacement, jadi penggantian. Misal ada sulfida kalkopirit, dia digantikan oleh kalkosit, itu bisa. Kemudian kita juga tahu dari sini kita tahu paragenesanya, jadi mana yang terbentuk duluan, mana yang terbentuk terakhir gitu. Kemudian yang ketiga itu ada derajat librasi. Nah, ini penting ya buat dalam karakterisasi mineral kita bisa tahu nanti derajat librasinya. Kan kita analisis tadi itu menentukan, mengidentifikasi ya ukuran butirnya. Jadi ukuran butir atau ukuran kristalnya itu berapa. Nah, jadi kita nanti tahu seberapa bebas sih mineral biji itu dalam gengnya. Gitu. Nah, ini nanti menjadi kunci untuk optimasi penghancuran atau penghurusan seperti crusher, grinding. Nah, itu.
Tujuannya untuk itu. Kemudian ada yang keempat, rekomendasi ekstraksi. Dari mineralografi ini kan kita tadi udah tahu ya, identifikasi mineralnya itu di situ ada komposisi mineral apa saja. Kalau kita, jadi mineralografi ini menjembatani kita gitu loh. Ketika data-data lapangan, nah kita bisa menambahkan dari mineralografi ini agar lebih akurat dan juga komprehensif. Nah seperti itu. Nah jadi setelah kita ketahui komposisi mineralnya apa aja, seperti misalnya ada mineral sulfidanya, kalkopirit, pirit, oksidanya ada mineral magnetit, kemudian ada mineral silikat atau gem. Nah dari situ kita kan tahu rekomendasi ekstraksinya itu seperti apa gitu. Contohnya nanti kalau dia sulfida tinggi, kita bisa menggunakan flotasi gitu. Nah kemudian ini kita mengidentifikasinya di mikroskop nanti seperti ini. Yang saya jelaskan tadi yang poin ketiga, kita bisa mengetahui derajat librasi. Contohnya ini ada emas, dia terinklusi di dalam sulfida. Misalkan ini kan ukuran, kita kan tadi mengidentifikasi ukuran butirnya sekitar 0,1 mm. Berarti ini sekitar 100 mikron. Maka ketika si biji ini kita hancurkan atau haluskan menjadi 75 mikron, si kemungkinan besar si emasnya ini sudah terbebaskan dari sulfida. Tetapi untuk hasil yang lebih baik itu bisa dilakukan penghalusan yang lebih halus gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk identifikasinya, nah di sini kan kita jadi tahu bahwa di sini ada mineral enargit. Kemudian dia sebagiannya tergantikan menjadi mineral kalkosit. Nih. Kemudian ini ada emas ya, terinklusi di dalam si enargit ini. Kemudian ada pirit. Ini ada kalkopirit. Jadi sebenarnya ini sebelumnya kalkopirit, terus kemudian dia tergantikan oleh mineral enargit. Seperti itu. Nah, nanti kita identifikasinya seperti apa di mikroskop. Kita pertama analisisnya kita harus mencatat kode sampel. Itu wajib. Terus nama pengamatnya siapa, tanggal pengamatannya, dan juga biasanya kalau kedalaman ini digunakan buat sampel yang dari pengeboran gitu. Setelah itu baru kalian deskripsi keseluruhan. Jadi kalian menemukan apa saja, kalian tulis identifikasi, misal ketemu pirit, enargit, kalkosit, kalkopirit, dan juga emas. Nah kemudian diberikan keterangan, misal enargit menggantikan hampir keseluruhan dari kalkopirit, kemudian si kalkositnya dia menggantikan sebagian enargit dan juga kalkopirit, dan juga terdapat mikroemas yang tertanam dalam si enargit gitu. Kemudian baru kalian tulis juga identifikasi setiap mineral, kalian identifikasi sifat optiknya. Jadi misal mineral pirit warnanya apa, kuning terang, kemudian di reflektannya dia tidak ada. Kemudian ada anisotropnya, dia anisotropnya warnanya biru. Kemudian internal reflektannya dia tidak ada. Bentuk butirnya dia subhedral hingga euhedral, dan juga ukuran butir. Nah, jadi untuk karakterisasi mineral, ukuran butir ini penting. Nantinya untuk apa? Untuk tadi kalian bisa menentukan derajat vibrasinya tadi, gitu. Jadi kalian tulis sekitar berapa, misal 0,07 sampai 0,65 mm. Jadi tergantung mikroskop ya, ada yang pakai milimeter, ada yang pakai mikron gitu. Nah ini contohnya, ini ada sampel timah, jadi urat SNW. Di sini ketemu ada mineral kalkopirit, kemudian ada wolframit, jadi dia berselingan gitu dengan kalkopirit. Kemudian ada mineral sphalerite dan juga kasiterit yang dia itu bentuknya khas crustiform, teksturnya crustiform. Kemudian dijumpai juga pirotit dan juga magnetit, seperti itu.
Nah, kemudian ini jadi kalau ini mode paralel ya atau nikol sejajar, sedangkan ini ketika penampakan di nikol silang atau cross nikol. Dan warnanya kan jadi berubah kan. Ini anisotropnya kuat, si kasiterit seperti itu. Nah, kalian nanti bisa identifikasi. Pertama, ketika di nikol sejajar, kalian bisa identifikasi warna, reflektannya, internal reflektan, dan juga tekstur. Baru ketika cross, kalian bisa identifikasi dia itu anisotrop atau isotrop, gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, jadi sekarang kalian akan melakukan pengamatan. Di sini ada 3 sampel, 3 jenis ya. Yang pertama itu ada urat SNW, timah ya. Urat SNW itu dari tambang tikus Belitung. Nah, di situ nanti kalian bisa menemukan mineral oksida, mineral silikat, dan juga mineral geng, yaitu silikat ya. Jadi oksida, sulfida, silikat. Nah, dari situ komposisi yang kalian ketahui nanti kita bisa menentukan nih ekstraksinya bagaimana. Karena banyak sulfidanya, maka bisa menggunakan metode flotasi untuk memisahkan si sulfida dengan si oksida dan juga silikat. Jadi sulfidanya naik, kemudian tersisa oksida dan juga silikat di bawah mengendap. Baru setelah itu, karena kedua jenis mineral ini punya sifat berat jenisnya yang berbeda jauh, seperti yang kasiterit, wolframit, mineral oksida itu kan sekitar 6-7, kemudian silikatnya sekitar 2. Itu bisa dipisahkan dengan metode gravitasi gitu. Kemudian kan sudah terpisahkan nih, tinggal kasiterit dan juga wolframit. Karena dia punya sifat kemagnetan yang berbeda, kalau si wolframit itu paramagnetik dan juga si kasiterit dia magnetik, maka bisa menggunakan metode magnetik gitu. Baru itu bisa dipisahkan. Setelah itu sampel yang kedua itu ada sampel porfiri tembaga, itu dari tambang Tumpang Pitu Banyuwangi. Nah, kalau di sampel ini kalian bisa menemukan mineral sulfida dan juga mineral gengnya berupa silikat. Nah, untuk metode pemisahannya bisa menggunakan flotasi. Jadi memisahkan si sulfidanya biar naik ke atas, baru si silikatnya terpisah seperti itu. Dan yang ketiga itu ada sampel emas, biji emas ya, biji emas kompleks dari Kelian, tambang Kelian. Nah, di situ nanti kalian bisa menemukan ini kan biji emas, tetapi sulfidanya sangat tinggi. Untuk mengekstraksinya kita perlu melakukan roasting terlebih dahulu atau mengoksidasi mineral sulfidanya agar nanti bisa baru dilakukan leaching dengan menggunakan cyanida gitu. Nah, itu untuk manfaat karakterisasi mineral ketika kita melakukan metode mikroskopis ini, mineralografi seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami mengamati biji urat SNW dari tambang Belitung. Kami mengamati beberapa mineral yang ada di dalamnya. Di antara lainnya ada mineral alkopirit dengan ketika di mode paralel dia berwarna kuning. Lalu untuk bentuk kristalnya dia euhedral, lalu ukurannya sendiri dia melebihi 200 mikron. Lalu ketika mode cross nikol dia berwarna biru. Ketika mejanya diputar itu menunjukkan perubahan warna, yaitu warna-warni yang mengartikan dia tuh anisotropik. Oke, dilanjut ke mineral selanjutnya yaitu sphalerit. Ketika di mode paralel dia berwarna coklat. Untuk bentuk kristalnya sendiri dia anhedral, lalu ukurannya sendiri dia melebihi 200 mikron. Ketika masuk ke mode cross nikol dia berwarna hitam, dan ketika mejanya diputar dia tuh tidak menunjukkan perubahan warna yang mengartikan dia tuh isotropik. Dilanjut. Selanjutnya ada mineral wolframit. Dalam mode paralel, mineral wolframit berwarna abu-abu dengan ukuran lebih dari 200 mikron.
dan bentuk kristalnya anhedral dengan tekstur monokrom. Saat cross nickel, warnanya berubah menjadi warna hitam, dan saat mejanya diputar, dia tidak menunjukkan perubahan warna, yang berarti dia isotrop. Yang selanjutnya ada kasiterit. Kasiterit dengan ukuran lebih dari 200 mikron dengan bentuk kristal yaitu prismatik. Saat di cross nickel, bentuk kristalnya lebih terlihat prismatik dan warnanya abu-abu. Saat mejanya diputar, warnanya tidak berubah, yang menunjukkan kalau dia isotrop. Oke, jadi kali ini kita akan mempresentasikan sampel timah dari Tambang Tikus Belitung. Jadi yang pertama kita menemukan mineral ada kasiterit, di mana di mode paralel itu bentuk kristal itu anhedral, lalu warna kalau di paralel itu dia berwarna abu-abu. Terus untuk ukurannya lebih kecil dari 200 mikron. Lalu di mode cross nickel, kasiterit memiliki warna abu-abu dan jika mejanya diputar tidak memiliki bias warna yang menjadikan dia isotrop. Lalu kita menemukan juga mineral kalkopirit, di mana jika di mode paralel itu warnanya kuning, memiliki bentuk kristal anhedral, lalu untuk ukurannya lebih besar dari 200 mikron. Lalu untuk cross nickel, warna dari kalkopirit ini dia warna kehitaman, namun jika mejanya diputar dia memiliki bias warna seperti warna pelangi yang membuat dia menjadi anisotrop. Selanjutnya di sini ada mineral wolframit pada mode paralel berwarna abu. Ukurannya itu kurang dari 200 mikron, bentuk kristal itu anhedral. Pada mode cross nickel, warnanya menjadi warna hitam. Pada saat mejanya diputar tidak ada bias warna, maka disimpulkan itu anisotrop. Selanjutnya di sini ada mineral pirit, bentuknya itu hedral, bentuk ukurannya itu kurang dari 200 mikron. Pada mode cross nickel tetap berwarna hitam. Pada saat ini diputar tidak ada perubahan warna atau tidak ada bias warna, maka bisa dikatakan itu anisotrop. Lalu selanjutnya ada mineral kuarsa, di mana jika di mode paralel dia tuh warnanya putih, memiliki ukuran lebih besar dari 200 mikron. Lalu untuk bentuknya itu anhedral. Untuk cross nickel, untuk cross nickel warna itu seperti warna bening, tetapi ada juga yang berwarna merah dan warna kuning. Ini tuh akibat dari oksida. Baik, di sini kami mengidentifikasi biji porfirin tembaga dari 7 bukit Banyuwangi. Di sini kami menemukan 4 mineral, yaitu yang pertama ada kopelit, bisa dilihat dalam mode nickel sejajar berwarna biru. Untuk bentuk mineralnya anhedral karena tidak memiliki bidang dan ukurannya kurang dari 100 mikron. Saat dilihat dalam mode nickel silam, menunjukkan perubahan menjadi berwarna hitam. Lalu saat diputar, untuk putarnya mineral kopelit ini termasuk isotropik. Selanjutnya ada mineral pirit. Saat nickel sejajar dia berwarna kuning. Untuk kristalnya berbentuk sel-hedral, terus ukurannya lebih dari 100 mikron. Saat nickel silang dia menjadi warna hitam. Terus saat meja diputar dia tidak menghasilkan warna lain. Oke, mineral selanjutnya ada kalkopirit, warna kuning. Lalu untuk bentuk kristalnya ini subhedral dengan ukuran lebih dari 200 mikron. Saat dilihat dengan mode nickel silang, perubahan warnanya menjadi warna hitam dengan saat diputar meja putarnya menunjukkan bias warna sehingga mineral kalkopirit. Oke. Selanjutnya mineral kalkopirit saat dilihat dalam mode nickel sejajar berwarna kuning. Lalu bentuk mineralnya ini subhedral dengan ukuran lebih dari 200 mikron. Saat dilihat dari mode nickel silang, jadi perubahan warna menjadi warna hitam dan saat mejanya diputar terlihat perubahan warna
menjadi warna-warni seperti pelangi, yaitu anisotropik. Oke, yang terakhir yang keempat ada mineral kuarsa. Dia sebagai mineral game. Saat nikel sejajar dia berwarna abu. Untuk bentuk kristalnya dia anhedral. Untuk ukurannya lebih dari 200 mikron. Saat nikel silang dia berubah menjadi warna putih. Saat meja diputar dia tidak menghasilkan warna lain atau isotropik. Di sini kami ingin mengidentifikasikan mineral biji emas primer dari tambang Kelian, Kalimantan Timur. Apa aja sih yang ada di dalam kandungannya? Oke, yang pertama di sini kami menemukan pirit. Pada saat berparalel, pirit berwarna kuning. Untuk bentuk kristalnya yaitu euhedral. Dan untuk ukuran kristalnya lebih dari 200 mikron. Ketika di model cross nickel, di sini pirit menunjukkan perubahan warna yaitu hitam. Dan ketika meja diputar, pirit tidak menunjukkan perubahan warna yang berarti isotrop. Selanjutnya ada mineral malahit. Jika kita memasuki model paralel, itu warna hijaunya tidak terlalu kelihatan, bentuk kristalnya anhedral, dan ukuran kristalnya lebih dari 200 mikron. Jika kita memasuki mode cross, warna hijaunya terlihat, dan jika mejanya diputar, warnanya tidak berubah, yang dinamakan sebagai isotrop. Yang ketiga di sini kami menemukan mineral kuarsa. Ketika di mode paralel, kuarsa menunjukkan warna abu-abu. Untuk bentuk kristalnya yaitu anhedral, dan untuk ukuran kristalnya lebih dari 200 mikron. Selanjutnya memasuki mode cross, yang dimana warna kuarsa ini terlihat sebagai warna putih. Yang misalkan hijaunya diputar, itu tidak berubah warna, yang dinamakan sebagai isotrop. Oke, yang selanjutnya kami mengamati sampel biji tembaga porfiri. Kami menemukan beberapa mineral seperti Ada bornit. Nah, bisa dilihat bornit dalam pengamatan paralel dia itu berwarna pink. Lalu saat berubah ke mode cross, nah dia berwarna hitam. Dan saat meja diputar tidak menunjukkan perubahan warna, maka dia bersifat isotrop. Lalu untuk bentuk kristal pada bornit itu dia anhedral dan ukuran butirnya itu lebih dari 200 mikron. Lalu yang kedua ada mineral pirit. Dalam pengamatan paralel dia itu berwarna kuning, dan saat diubah ke mode cross, nah dia berwarna hitam. Lalu saat meja diputar dia tidak menunjukkan perubahan warna dan disebut isotrop. Dan pada bentuk kristalnya itu dia berbentuk anhedral dan ukuran butirnya itu lebih dari 200 mikron. Ketiga ada mineral copulit. Nah dia dalam pengamatan paralel berwarna biru, dan saat diubah ke mode cross dia berwarna hitam. Lalu saat meja diputar dia tidak menunjukkan perubahan warna dan dia bersifat isotrop. Untuk bentuk mineralnya dia bersifat anhedral dan juga ukuran butirnya itu kurang dari 200 mikron. selanjutnya kami juga menemukan mineral seperti mineral pirit, kalkopirit, bornit, dan kalkosit. Nah, untuk kalkosit ini pada saat mode paralel dia berwarna biru, dan pada saat mode cross dia berwarna coklat. Nah, pada saat meja diputar dia tidak menunjukkan perubahan warna, dan itu bisa disebut isotrop. Nah, untuk bentuk kristalnya dia berbentuk anhedral dan ukurannya kurang dari 200 mikron. Nah, yang selanjutnya yaitu kalkopirit. Nah, yang ini untuk pada saat mode paralel dia berwarna kuning, dan pada saat mode cross dia berwarna hitam. Nah, pada saat meja diputar dia berwarna-warni seperti pelangi. Dia memiliki bentuk kristal anhedral dan ukurannya kurang dari 200 mikron. Dan kalkopirit tergantikan oleh mineral seperti bornit dan kalkosit. Contohnya seperti ini. Aslinya ini kalkopirit, tapi dan di bagian ini kalkopirit sebagian tergantikan oleh bornit dan kalkosite. Wah, seru banget kan pengamatan kita hari ini. Wah, seru banget nih. Jadi di mineralografi ini kita bisa mengamati nih mineral apa aja sih yang ada di dalam suatu biji menggunakan mikroskop refleksi. Jadi sekian dulu dari kita. See you in next video.
Guys, say bye.